Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai pengukuran. Apa itu mengukur? Mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan satuannya. Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur. Beberapa jenis alat ukur diantaranya alat ukur panjang yang terdiri dari jangka sorong, penggaris, dan mikrometer skrup. Alat ukur massa yang terdiri dari neraca dua lengan, neraca pegas, neraca elektronik, dan neraca Ohaus. Alat ukur waktu terdiri dari jam dinding, jam matahari, stopwatch, dan masih banyak alat ukur lainnya. Pembacaan alat ukur. Pada saat membaca penggaris, posisi yang benar adalah posisi tegak lurus. Selanjutnya adalah pembacaan jangka sorong. Jangka sorong memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Untuk menghitung nilai pengukuran menggunakan jangka sorong, ialah dengan menambahkan nilai skala utama dengan skala nonius. Skala nonius ini dicari yang berhimpitan dengan skala utama. Pembacaan neraca. Neraca ini terdiri dari 3 lengan. Untuk menghitungnya, maka semua lengan itu dijumlahkan, mulai dari lengan belakang, lengan tengah, dan lengan depan. Selanjutnya, pembacaan menggunakan stopwatch. Pada gambar yang dilingkari menunjukkan waktu dalam menit, sedangkan sisanya menunjukkan waktu dalam detik. Dalam pengukuran selalu dimungkinkan terjadinya kesalahan. Oleh karena itu, hasil pengukuran dinyatakan dengan nilai plus minus nilai taksiran. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat kita ambil sebuah contoh ketika kita akan mengukur panjang sebuah pensil menggunakan mistar, dan hasil yang kita dapatkan adalah 7 cm, maka angka pastinya itu adalah 7 cm dan plus minus dari ketelitian penggaris tersebut, yaitu nilai pasti ditambah dengan setengah kali angka ketelitian. Ketidakpastian nilai pengukuran dapat bersumber dari alat ukur, proses pengamatan, dan lain-lain. Kesalahan kalibrasi bersumber dari alat-alat ukur. Kesalahan paralaks adalah kesalahan yang disebabkan oleh pengamat. Istilah dalam pengukuran. Ketelitian adalah kemampuan dari alat ukur untuk memberikan indikasi terhadap harga sebenarnya dari objek yang diukur. Kepekaan adalah ukuran minimal yang masih dapat dikenal oleh instrumen atau alat ukur. Ketepatan adalah kemampuan untuk mendapatkan hasil pengukuran yang sama pada pengukuran berulang. Angka penting adalah angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Angka penting terdiri atas angka pasti dan satu angka taksiran atau tidak pasti. Aturan angka penting. Pertama, semua angka yang bukan 0 merupakan angka penting. Contohnya 6,89. Semua angka tersebut merupakan angka penting sehingga memiliki 3 angka penting. Contoh selanjutnya yaitu 78,99. Karena tidak ada angka 0, maka semua angka adalah angka penting. Angka ini memiliki 4 angka penting. 2. Semua angka 0 yang terletak di antara bukan 0 merupakan angka penting. Contoh 1208. Angka 0 tersebut di antara angka 2 dan angka 8 sehingga memiliki 4 angka penting. Contoh yang kedua yaitu 2,0067 memiliki 5 angka penting karena angka 0 diapit antara angka 2 dan angka 6 sehingga termasuk menjadi angka penting. 3. Angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan tidak
di belakang tanda desimal adalah angka penting. Contohnya, 23,50000 memiliki 7 angka penting karena angka 0 yang di belakang angka 5 merupakan angka penting. 4. Angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan tidak dengan tanda desimal adalah angka tidak penting. Contohnya 350.000, di mana angka 0 ini di belakang angka bukan 0 dan tidak ada tanda desimal sehingga angka 0-nya dianggap tidak penting. Contoh ini memiliki 2 angka penting. 5. Angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0 yang pertama adalah angka tidak penting. Contohnya 0,0000352. Nah, angka 0 di depan angka bukan 0 merupakan angka tidak penting, sehingga contoh ini hanya memiliki 3 angka penting. Operasi angka penting. Pertama, pembulatan. Jika angka pertama setelah angka yang hendak dipertahankan adalah 4 atau lebih kecil, maka angka itu dan seluruh angka di sebelah kanannya ditiadakan. Contohnya, 75,494 menjadi 75,49. Jika angka pertama setelah angka yang akan dipertahankan adalah 5 atau lebih besar, maka angka tersebut dan seluruh angka di bagian kanannya ditiadakan. Angka terakhir yang dipertahankan bertambah 1. Yang kedua, hasil penjumlahan atau pengurangan angka penting hanya boleh mengandung 1 angka taksiran. Bila lebih, harus dibulatkan sesuai dengan aturannya. 3. Pada perkalian atau pembagian, banyaknya angka penting hasil operasi tersebut sama dengan angka penting yang paling sedikit, selebihnya dibulatkan. 4. Pada pemangkatan atau penarikan akar, banyaknya angka penting hasil operasi tersebut sama dengan angka penting yang dipangkatkan atau diakarkan, selanjutnya dibulatkan. Besaran adalah sesuatu yang memiliki nilai dan dapat diukur beserta hasilnya dinyatakan dengan angka-angka. Besaran dibedakan menjadi 2, yaitu berdasarkan asalnya dan berdasarkan arahnya. Besaran berdasarkan asal dibagi menjadi 2 lagi, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Sedangkan besaran berdasarkan arahnya dibedakan menjadi 2, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan sendiri. Yang termasuk dari besaran pokok adalah panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Contohnya, volume, tekanan, gaya, usaha, dan lain-lain. Besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Contohnya, massa, waktu, suhu, jarak, dan lain-lain. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah seperti kecepatan, percepatan, gaya, dan lain-lain. Satuan adalah suatu besaran dengan nilai tertentu yang dijadikan sebagai pembanding dalam pelaksanaan pengukuran. Contohnya, besaran panjang dengan nilai 1 jengkal. Volume dengan nilai 1 liter. Untuk menyeragamkan nama dan nilai satuan, maka disepakati oleh para ilmuwan dunia agar menggunakan satuan standar internasional atau disebut dengan SI. Dimensi merupakan suatu lambang untuk besaran. Lambang dimensi dicirikan dengan menggunakan kurung siku. Dimensi besaran pokok sudah ditetapkan atas kesepakatan internasional. Dimensi besaran turunan disusun berdasarkan besaran pokok yang membentuknya. Fungsi dimensi untuk mengetahui suatu besaran turunan tersusun atas besaran pokok apa saja dan untuk menentukan satuan besaran turunan. Berikut adalah tabel dari besaran pokok, dimensi, dan satuan. Terima
Terima kasih. Semangat terus untuk belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.